Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ruby Abdullah, kembali lagi di channel kami, yaitu gimana kita akan membahas soal gimana sih roadmap untuk menjadi seorang developer di tahun 2025 ini. Kita langsung mulai aja ke yang pertama, yaitu pemrograman. Teman-teman wajib banget untuk belajar bahasa pemrograman, dan untuk bahasa pemrogramannya sendiri, teman-teman bisa mulai belajar dari Python terlebih dahulu. Karena Python adalah bahasa yang sangat umum digunakan dalam development AI. Entah itu untuk kebutuhan training atau bahkan kebutuhan model serving. Tapi jika seandainya teman-teman sudah mulai menguasai Python, maka akan sangat saya sarankan untuk belajar C++. Karena teman-teman bisa akan membuat model serving yang lebih baik, terutama seringkali adalah kasus computer vision atau bahkan model-model yang sangat berat seperti LLM, itu kita serving dalam bentuk C++. Kemudian yang kedua, teman-teman harus belajar soal machine learning. Nah, di dalam machine learning ada beberapa paradigma yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman menyiapkan datanya. Kira-kira data seperti apa sih yang bagus untuk disiapkan supaya machine learning kita itu belajar dengan baik. Kemudian, kira-kira model apa yang perlu kita pakai. Teman-teman nggak perlu menghafal algoritma random forest, menghafal algoritma SVM, algoritma apapun itu, tapi ini sebetulnya by case ya. Mungkin ada dalam industri tertentu yang teman-teman harus paham betul algoritmanya untuk melakukan optimasi. Tapi biasanya kalau di level junior, teman-teman yang mengetik tahu aja kira-kira kelebihan dari setiap algoritma, kekurangan dari setiap algoritma, dan kemudian dari setiap algoritma itu seperti apa. Kemudian, dari machine learning-nya teman-teman juga harus belajar soal bagaimana nge-fine-tuning machine learning model teman-teman. Entah apabila jika ada data baru datang, melakukan hyperparameter tuning, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus belajar yang namanya deep learning. Apa itu deep learning? Deep learning itu adalah turunan dari machine learning. Sebenarnya bukan turunan sih, itu bagian dari machine learning. Cuman dia menggunakan artificial neural network untuk menjalankan atau untuk mensimulasikan training input-outputnya. Gimana deep learning ini ada macam-macam di dalamnya. Kita mulai dari yang mulai sederhana ada perceptron, nuclear perceptron, kemudian ada CNN, RNN, LSTM, transformers, dan sekarang ada banyak banget teman-teman cari paper tentang deep learning. Dan ini sangat penting banget karena most of use cases untuk data-data unstructured itu kebanyakan masih menggunakan deep learning, terutama untuk kasus computer vision atau kasus image based atau video based AI. Itu sangat banyak sekali menggunakan deep learning. Mungkin kalau untuk kasus tabular atau kasus teks yang sederhana, masih banyak sekali approach yang bisa menggunakan traditional machine learning dengan biaya development yang jauh lebih murah. Setelah kita ngomongin soal coding, machine learning, dan deep learning, ini ada beberapa framework yang harus teman-teman pelajari ketika ingin menjadi seorang AI developer. Yang pertama adalah tentu tidak lain dan tidak bukan adalah scikit-learn, yaitu ini adalah sebuah framework untuk menggabungkan machine learning operation dari training, processing, data splitting, dan masih banyak lagi. Kemudian, selain scikit-learn, teman-teman juga harus belajar yang namanya pandas. Pandas ini biasanya digunakan untuk data operation, tabular data operation. Jadi ketika kita ingin melakukan processing data tabular, maka pandas ini akan sangat digunakan di dalamnya. Kemudian teman-teman bebas untuk memilih TensorFlow atau PyTorch. Sebetulnya kalau market sekarang memang paling banyak penggunaan di PyTorch ya. Tapi kalau seandainya ada perusahaan yang tiba-tiba menggunakan TensorFlow di backbone-nya, ya memang berbeda. Tapi semakin kesini framework mereka itu semakin sama. Jadi teman-teman bisa bebas, tapi kalau saran saya belajar PyTorch dulu, karena PyTorch itu menurutku lebih bisa menggambarkan bagaimana cara deep learning bekerja, bagaimana cara deep learning belajar, dan masih banyak lagi. Kemudian, setelah kita bahas soal framework terkait machine learning dan deep learning, sebetulnya masih ada banyak lagi, teman-teman bisa pelajari aja, tapi yang fundamental yang tadi saya sebutkan. Yang teman-teman wajib pelajari untuk menjadi seorang AI developer tidak cukup hanya membangun model. Teman-teman harus bisa nge-serve model teman-teman. Membuat model teman-teman menjadi sebuah service berjalan yang bisa dikonsumsi oleh aplikasi klien. Di sini kita bicara soal yang namanya back-end development. Teman-teman wajib belajar back-end development, tapi di level apa aja, apakah harus mempelajari semuanya? Bagus untuk mempelajari semuanya, tapi sebagian aja cukup. Yang pertama adalah terkait masalah HTTP
dan communication protocol. Tapi sebenarnya kalau masalah communication protocol itu pada belajar HTTP aja cukup. Karena kalau untuk protokol komunikasi yang lainnya, kalau HTTP teman-teman sudah paham, protokol komunikasi yang lainnya itu akan jauh lebih mudah. Kemudian teman-teman juga harus belajar soal yang namanya security. Security basic lah, masalah EIT dan seterusnya. Teman-teman juga harus belajar soal itu. Kemudian bagaimana cara mengkonekkan sebuah service ke dalam database. Teman-teman juga harus bisa mempelajari hal tersebut. Dan yang terakhir adalah teman-teman juga harus belajar yang namanya kontainerisasi. Biasanya kontainerisasi sampai sekarang yang paling terkenal masih Docker, walaupun ada Podman dan lain-lain, tapi saran saya belajar Docker. Karena ini sangat fundamental dan teman-teman harus belajar banget untuk masalah Docker. Dan yang terakhir adalah belajar soal Linux. Menurutku, seorang AI developer yang biasa dan seorang AI developer yang rise above Docker ada di Linux, kemampuan Linuxnya. Karena banyak junior developer itu Linuxnya masih amburadul, Linuxnya masih berantakan untuk asal Linux operation atau operating systemnya masih amburadul. Dan biasanya untuk membedakan junior satu dengan junior lainnya, mana yang lebih bagus sih biasanya saya tes dari sisi operating systemnya. Jadi tolong teman-teman belajar soal Linux. Sama lagi teman-teman computer vision engineer nggak bisa Linux, teman-teman harus belajar lagi. Nah, jadi itu adalah roadmap untuk menjadi seorang AI developer di tahun 2025. Kemudian jika ada yang bertanya, bukannya programmer akan digantikan ya beberapa tahun ke depan? Itu benar, tapi setidaknya tidak dalam waktu dekat. Kemungkinan menurutku paling cepat di 5 tahun. Setidaknya kita masih punya 5 tahun untuk bekerja, untuk belajar, apalagi sekarang dengan bantuan AI, kita bisa menjadi lebih optimize dan lebih optimize lagi. Jadi itu aja dari saya, Ruby Abdullah. By the way, buat teman-teman planning konsultasi perkara AI, development, bagaimana cara mengerjakan AI, bagaimana belajar AI, teman-teman bisa menuju link yang ada di deskripsi. Terus kalau teman-teman pengen belajar soal AI, gimana kita membuka kelas-kelas use case untuk membangun portofolio, atau bahkan belajar materi-materi fundamental, teman-teman bisa klik link yang ada di bawah ini untuk www.rubitalet.ai/online class. Kemudian kalau teman-teman lebih suka yang video based, tekan yang live class langsung, teman-teman bisa ke www.rubitalet.ai/online course. Ada di bawah ini linknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.